Halo teman-teman, kita kembali pada pelajaran ekonomi kelas 10 dengan sesi pertama dan modul kedua. Kita akan membahas tentang pengawasan sistem keuangan. Tujuan dari sesi ini, siswa-siswi dapat memahami sejarah dan latar belakang OJK, pengawasan sistem keuangan, dan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Sedangkan tujuan modul adalah siswa-siswi dapat memahami pengawasan sistem keuangan. Ada 3 capaian pembelajaran, yaitu pengawasan sistem keuangan secara umum, yang kedua di negara lain, dan yang ketiga di Indonesia. Pengawasan sistem keuangan secara umum ada 3 pilar utama yang diterapkan di suatu negara. Yang pertama, otoritas fiskal yang mengatur kebijakan fiskal. Yang kedua, otoritas moneter yang mengatur kebijakan moneter. Dan yang ketiga adalah otoritas stabilitas sistem keuangan yang mengatur regulasi dan supervisi keuangan. Nah, seperti inilah bagian pengawasan sistem keuangan secara umum yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu ada 3 pilar utama. Kita lanjutkan dengan pengawasan sistem keuangan secara umum. Yang pertama, otoritas fiskal yang membahas tentang pajak diatur oleh Kementerian Keuangan. Otoritas moneter diatur oleh Bank Sentral. Dan yang ketiga, otoritas stabilitas sistem keuangan berwenang untuk mengatur dan mengawasi makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Berikut adalah pengawasan sistem keuangan di negara lain. Perbedaan karakteristik dan budaya yang berbeda mempengaruhi praktek lembaga atau otoritas jasa keuangan yang berbeda-beda pula. Pengawasan sistem keuangan di India contohnya, Securities and Exchange Board of India atau SEBI untuk industri pasar modal, Reserve Bank of India atau RBI untuk industri perbankan, Insurance Regulatory Authority of India untuk industri asuransi, Pension Fund Regulatory and Development Authority untuk industri dana pensiun, dan yang terakhir National Bank for Agriculture and Rural Development. Lalu contoh lain, pengawasan sistem keuangan di Australia. Kalau di Australia ada 3, yaitu Australian Securities and Investment Commissions, bertugas untuk mengawasi pasar saham dan jasa keuangan. Yang kedua, Australian Prudential Regulatory Authority, merupakan institusi yang mengawasi sebagai regulator lembaga keuangan, non-bank, asuransi, dan dana pensiun. Dan Bank Sentral Australia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan perdagangan luar negeri serta stabilitas sistem keuangan. Nah, kalau ini adalah pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia juga menerapkan 3 pilar utama secara umum. Praktek pengawasan sistem keuangan Indonesia tidak berbeda jauh dengan praktek yang dilakukan secara umum, yaitu Kementerian Keuangan mengatur dan mengawasi kebijakan fiskal, Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem moneter, sedangkan otoritas jasa keuangan pada lembaga jasa keuangan. Nah, kita masuk ke kuis. Ada berapa pilar utama pengawasan sistem keuangan secara umum yang diterapkan di suatu negara? A. 3, B. 4, C. 5, dan D. 6. Kita masuk ke soal kuis yang kedua, yaitu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia merupakan tugas dari A. Kementerian Keuangan, B. Bank Indonesia, C. Otoritas Jasa Keuangan, dan D. Lembaga Penjamin Simpanan. Silakan membaca lebih lanjut pada referensi buku Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Terima kasih.